Tempo hari kita sudah belajar, tentang bagaimana situasi nanti di dalam surga. Di dalam surga seperti yang sudah disampaikan tidak hanya di surah ini, tapi bahkan di surah-surah lainnya, memang surga itu penuh dengan kenikmatan. Siapapun yang masuk surga pasti nanti wajahnya berseri-seri. Wujuhu yaumaidin na'imah. Terus kalau di surah Abasa disebutnya malah musfirah. Dhahikatum mustabsyirah. Berseri-seri karena dia bahagia, bahagia pada apa yang akan, eee, pada apa yang kelak akan mereka terima nanti di surga. Dan mereka pasti merasa puas, puas karena usahanya, lisa'iha radiyah, karena mereka berada dalam surga yang tinggi. Dan di dalam surga pasti kita tidak akan pernah mendengar perkataan yang sia-sia. Ya, la tasma'u fiha laghiyah atau la yasma'una fiha laghwan wala kidzaba atau la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima. Lalu apa yang didengar di dalam surga kalau tidak berkata yang dosa, yang bikin julid, yang bikin sakit hati orang lain, di dalam surga perkataannya cuman illa qilan salaman salama. Berikutnya di dalam surga nanti ada dipan-dipan. Dipan-dipan yang ditinggikan. Fiha sururum marfu'ah. Atau dipan-dipan itu tidak hanya tinggi, tapi juga bertahtakan emas permata. Ada sururim maudunah. Di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas permata. Nah, dan di dalam dipan ada apa? Di dalam dipan, di dalam uh, jannah, di dalam surga, di sana sudah pasti kita akan dikelilingi oleh para anak-anak muda. Anak-anak muda ini sebagai pelayan-pelayan yang senantiasa muda. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Dan pelayan-pelayannya itu biakwabi wa abariqa biakwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Di dalam surga itu para pelayan-pelayan itu membawa gelas-gelas, ada tekoknya, ada seloki kecil yang berisi air yang senantiasa mengalir. Ini sama nih. Jadi dilayanin. Kalau di sini di ayat 14 ya, ayat 14 Al-Ghasyiyah disebutnya wakwabum maudu'ah dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Jadi gelas-gelas yang berisi berbagai minuman yang lezat itu diletakkan di hadapan mereka. Itu semua dipersiapkan untuk mereka, untuk para penghuni surga tanpa mereka sampai request dulu. Tanpa meminta itu udah langsung otomatis. Otomatis. Ini mirip mungkin ya kejadiannya kayak nih, pasti bunda-bunda sering ya ngerasain lagi mikirin apa, pengen apa, tiba-tiba Allah mudahkan, kirimkan itu apa yang kita inginkan. Dengan cara yang tidak disangka-sangka. Nah, kira-kira seperti itu tapi setiap saat. Nah, Masya Allah. Terus di dalam surga ada wanamariqu masfufah, bantal-bantal sandaran yang tersusun-susun. Karena pasti dalam surga kan kita pada duduk-duduk kok. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Duduk-duduknya sambil berpandang-pandangan. Saling berpandang-pandangan penuh dengan senyum. Dan di sana ada bantal-bantal juga. Muttaqiina 'ala furushim batainuha min istabraq wa janal jannataini dan. Terus itu di atas permadani, permadani yang bahkan dibuatnya dari sutra yang tebal. Nah, terus juga di dalam surga ada bantal-bantal yang tersusun dan wa abqariyyin hisad. Dan permadaninya itu indah-indah. Ya, pokoknya segitu indahnya. Segitu rapi, indah, dan elok dipandang. Nggak ada kotor-kotor, karena mungkin kotor dikit langsung dibersihin sama bidadara atau bidadari surga. Wazarabiyyu mabsusah dan permadani-permadani yang terhampar. Az-zarabiyyu artinya permadani. Menurut asal katanya, ini bermakna sejenis tumbuh-tumbuhan yang berdaun merah kekuningan bercampur dengan warna hijau. Permadani tersebut disebut dengan nama
zarobi, yaitu sebab ia berwarna mirip dengan daun tersebut. Nah, ini jadi sebetulnya, pernah lihat ya karpet yang, karpetnya itu seperti rumput hijau. Nah, ini sebetulnya kayak apa ya, sedikit ilustrasi tentang surga. Jadi karpetnya, permadaninya itu kayak rumput, gitu. Oke, setelah ayat-ayat sebelumnya ini tentang kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh para penduduk surga, maka ayat selanjutnya ini adalah bercerita tentang, eee, orang-orang ajaran at atau ajakan atau encouragement kepada orang-orang untuk memikirkan ayat-ayat Allah, ya. Jadi Allah pingin hamba-hambanya ini nggak gabut. Orang tuh kalau, apa sih namanya, gabut tuh kayak nggak ada kerjaan kan jadi pikirannya tuh kriminal ya, "Aduh aku bosen ya, aku ngapain ya, aku inilah, pergilah keluar nongkrong," dan lain sebagainya. Kalau nongkrong udah pasti nanti nyambung-nyambungnya jadi gibah dan lain sebagainya. Allah melarang sesuatu, plus Allah berikan juga solusinya bagaimana supaya kita nggak gabut, gitu. Nah, lewat ayat-ayatnya. Dan ayat-ayat ini nggak akan bisa dipahami oleh orang-orang kalau kita selama ini cuman baca ayatnya doang, cuman baca Arabnya doang. Nggak akan pernah tahu jalan ceritanya kayak apa. Bagaimana kita bisa mencari tahu, eee eh, bagaimana kita mendapatkan moral story dari ayat di dalam Al-Quran kalau kita jalan ceritanya aja nggak tahu, apalagi sampai tokoh protagonis sama antagonisnya nggak tahu. Jadi baca aja yang penting khatam. Yang penting khatam akhirnya ya ketinggalan ya. Kalau yang penting khatam kan pasti lebih cepat ya. Terus nanti setelah setelah ngaji masih bisa tuh ngegibah atau lain sebagainya. Nah, nih kalau sudah ada sini ada bahan ini kan kayak Al-Quran itu kayak diktatnya Allah. Nih, ini ada diktat, coba deh kamu pelajarin. Nah, coba nih gibahnya nanti bunda-bunda kalau nongkrong gibahnya itu hal-hal yang bermanfaat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi gibahnya bukannya mendapatkan dosa, malah ngegosipnya bukan dapetin dosa, malah eh, dapetin pahala. Karena jadi kayak membahas diskusi kerja kelompok. Ayat 17. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت afala, apakah tidak? Yanzuruna, mereka memperhatikan ila kepada al-ibili ini unta. Kaifa, bagaimana khuliqat, dia diciptakan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Orang-orang yang merasa heran dan tidak percaya terhadap gambaran surga, ini bayangin, diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan surah ini kan turunnya waktu di Mekah ya. Yang dihadapi target dakwahnya siapa? Kafir Quraisy. Nah, ini juga sebetulnya sebagai pembelajaran buat kita juga ya. Kalau dilihat perumpamaan-perumpamaan yang diberikan Allah itu adalah sesuatu yang kira-kira universal, bersifat general banget. Kalau mereka pasti sudah pernah ngelihat. Jadi kita kalau ngomong sama orang, pastikan orang yang kita ajak ngomong itu paham dengan omongan kita. Gitu kan. Misalkan mentang-mentang Bunda insinyur, nanti ngomongnya tuh istilah-istilah teknis dalam dalam eh, dalam ilmu tekniknya Bunda gitu. Jangan sama orang biasa. Nanti nggak ngerti, nggak akan nyambung gitu. Jadi kita harus menyesuaikan. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan, ya udah diem aja gitu kan. Sebaik-baiknya orang sebenarnya yang banyak diam sih. Kalau banyak diam itu istilahnya kan dia akan mengurangi untuk lakukan dosa ya, entah itu dosa bohong, ngomongin orang atau lain sebagainya. Oke, balik lagi. أفلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Apakah
Mereka tidak memperhatikan kepada unta ilal ibili kaifa bagaimana khuliqat dia diciptakan. Jadi tahu nggak sih, orang-orang yang merasa heran dan tidak percaya terhadap gambaran surga malah diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala tentang berbagai macam keajaiban yang mereka lihat di dunia. Mereka diajak untuk memperhatikan dan memikirkan. Nah, ini wabil khusus untuk ibili, ibili unta. Untuk memikirkan keajaiban unta yang ada di sekitar mereka. Tahu unta? Unta itu kan emang binatang yang ada di padang pasir. Unta ini kenapa dia bisa tough dijadikan kendaraan transportasi oleh orang-orang Arab zaman dahulu? Karena unta ini mampu bertahan hidup tanpa makanan dan air selama lebih dari 8 hari. Bayang nggak sih? Kalau mereka ngajak kuda, waduh, kuda susah dia nggak bisa tahan lapar sama tahan nggak minum air. Unta ini, kerennya unta, mampu mengkonsumsi air 50 sampai 100 liter sekali minum. Jadi kalau sekali minum tuh langsung banyak, langsung bukan seember, ini mas ini ya, lebih dari segalon juga, setoren gitu. Jadi unta ini kalau sekali minum langsung habis 1 toren. Dan unta kalau makan, sekalinya makan ini bisa makan 30 sampai 50 kilo dalam sekali makan. Itulah kenapa si unta ini mau diajak jalan kemana aja, 8 hari nggak makan, nggak minum masih santai aja. Tapi suka ngeliat nggak sih unta kalau lagi jalan atau lagi di ini deh, eh, di kebun binatang gitu kan. Emang kalau dilihat unta itu kayaknya ngunyah terus kayak never ending ngunyah gitu kan. Ngunyah terus. Ngunyah karena kebetulan dia kan emang sebetulnya hewan yang memamah biak kan. Jadi ngunyah terus sampai dia tercukupi untuk gudang di perutnya kan. Punya nanti disimpan, nggak langsung dimasukin ke usus dan lain sebagainya, nggak disimpan aja. Ya nggak tahu disimpannya di mana, mungkin antara kerongkongan sampai usus kali ya. Terus habis itu atau mungkin sampai usus besar gitu. Usus besar. Usus yang kecilnya sebelum sampai bawah banget. Wallahu a'lam bishawab di mana atau disimpan di lambung. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pokoknya sekali makan 30 sampai 50 kilo tapi habis itu bisa puasa 8 hari. Nah, ini memungkinkan sekali kalau unta dijadikan alat transportasi di gurun pasir. Ya. Jadi nggak rebutan makan sama tuannya gitu kan. Nggak rebutan minum sama tuannya. Dan ternyata para peneliti modern menemukan bahwa unta ini memiliki selaput lendir di hidungnya yang 100 kali lebih besar dibandingkan manusia. Itulah kenapa unta mampu menyerap sekitar 66% kelembapan yang ada di udara. Jadi kalau orang-orang kepanasan dengan suhu udara ekstrim di padang pasir itu suhunya bahkan mungkin dulu bisa lebih dari 49 derajat kali ya, karena pohon juga jarang gitu. Ya. Manusia aja kalau panas segitu itu bisa meleleh banget. Bisa meleleh. Nah, akhirnya kalau unta nih enggak. Jadi mau sepanas apa dia tuh badan suhu tubuhnya tuh sama aja. Karena dia tidak bisa mengolah kelembapan. Jadi kayak ada AC di dalam tubuhnya dia. Ia mampu menghemat penggunaan air dengan memaksimalkan pengaliran urea ke dalam tubuhnya. Nah, tahu urea ini ada di dalam keringat gitu kan. Kalau orang biasa, kalau manusia atau hewan biasa mengkonsumsi urea yang dari apa sih namanya? Dari urea ini ada di keringat, ada di air kencing dan lain sebagainya, udah pasti mereka akan keracunan, tapi tidak pada unta. Ya, unta nih enggak. Jadi kayak dia tuh bisa mendaur ulang airnya sendiri. Dan unta ini dia punya 2 lapisan bulu mata yang lengket yang berfungsi untuk melindungi matanya dari terpaan pasir dan air. Jadi kalau dilihat unta itu ada 2 lapis itu di bulu matanya.
Jadi yang sering kita lihat kalau unta lagi jalan itu lapisan paling luar. Mata di dalamnya mungkin merem gitu kan. Bukan merem ya, jadi kelopaknya tuh kayak transparan, jadi tetap bisa lihat. Jadi kayak dia tuh kayak pakai sunglasses. Keren kan? Udaranya panas, silau dan sebagainya. Manusia biasa mungkin nggak bisa jalan. Nah, si unta ini pakai sunglasses, jadi bisa jalan. Nah, nah, keren kan? Kalau sunglasses kan baru ada sekarang-sekarang ini. Kebayang nggak sih dulu orang Arab kalau berkendara, berdagang ke negeri seberang, naik unta. Panas-panas teriknya minta ampun. Itu dan pasti banyak apa ya, pasir-pasir, debu-debu gitu. Ditutupin matanya pakai apa dia? Paling pakai kain kan. Kalau ditutupin pakai kain akhirnya nggak bisa melihat. Siapa penglihatannya? Penglihatannya adalah si unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Ayat 18-nya. Wa ila samai kaifa rufi'at. Wa ila dan apabila as-samai langit kaifa bagaimana ia dirufi'at ditinggikan. Wa ila samai kaifa rufi'at dan langit bagaimana ia ditinggikan. Habis itu setelah disuruh berpikir tentang keajaiban unta, lalu manusia disuruh berpikir tentang keajaiban langit. Di surah lainnya nih Allah tuh berfirman ya. Afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. Keren kan? Jadi wasama arafa'aha wa wadu'al mizan, dan kami tinggikan langit dan kami tempatkan timbangan. Langit, kebayang nggak sih langit dari kutub utara sampai kutub selatan, dari barat ke timur, itu sama sekali nggak ada penyangga sama sekali. Padahal luasnya minta ampun. Nggak ada retak-retak sama sekali. Berikutnya, Allah suruh kita berpikir, wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ila dan apabila kok apa? Dan kepada al-jibali gunung-gunung kaifa bagaimana nusibat ditegakkan. Wa ilal jibali kaifa nusibat dan bagaimana gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Gunung-gunung ditegakkan. Wal jibala autada dan gunung-gunung sebagai pasak. Gunung itu ditegakkan. Jadi cuman sepertiga dari tinggi gunung yang terlihat di atas permukaan bumi. Selebihnya ada di bawah permukaan bumi atau di laut. Ya. Nah, orang-orang diajak untuk memikirkan gunung-gunung, bentuknya yang menakjubkan, sehingga bumi bisa kokoh. Kalau nggak ada gunung, bumi bisa goyang ya. Karena pasaknya adalah gunung. Gunung, bagaimana gunung tidak goyah ketika ada goncangan. Satu-satu yang menggoyahkannya adalah ketika hari kiamat. Makanya disebut wabussatil jibalu bassa, gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, fakanat haba'an mumbassa. Kemudian menjadi debu-debu yang berterbangan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ila dan kepada al-ardi bumi kaifa bagaimana ia dihamparkan sutihat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal ardi kaifa sutihat dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Nah, ini bumi dihamparkan alam naj'alil ardo mihada, bagaimana bumi dihamparkan seperti apa? Seperti ranjang bayi. Kenapa disebut ranjang bayi? Karena segalanya terpenuhi. Semua kebutuhan manusia itu terpenuhi. Ini mirip kayak bayi ya. Bayi itu hanya dengan diranjang aja dia bisa makan, bisa minum, bisa mandi, bisa buang air besar, buang air kecil. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bayangin.
Dan bumi bagaimana ya dihamparkan bukan sekedar dihamparkan, dikasih modal di situ bagaimana supaya manusia bisa hidup. Nah, ini sangat pokoknya bumi itu sangat cocok dengan kebutuhan para penghuninya. Bisa para penghuninya tuh bisa memanfaatkan apa-apa yang di permukaan bumi dan apa-apa yang ada di dalam perut. Ya, jadi bukan yang ada di atas permukaan bumi juga, yang dalam perut juga. Dalam perut bumi apa aja? Aneka tambang, mineral-mineral, logam mulia dan lain sebagainya. Dan jika orang-orang itu mau memikirkan keajaiban ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tak akan heran dengan penjelasan sifat surga yang dijelaskan di surah ini. Tuhan yang menciptakan keajaiban di surga kelak adalah Tuhan yang menciptakan keajaiban yang sama di dalam dunia ini. Nah, gitu. Kalau mereka tahu bagaimana Allah mencintai hambanya, pasti orang-orang itu akan meleleh. Karena Allah ini romantis banget, baik banget, Masya Allah. Percaya nggak sih, Allah itu kadang-kadang harus menghancurkan rencana kita, karena Allah nggak mau rencana kita tuh justru yang akan menghancurkan kita. Ya. Coba kalau dilihat flashback lagi, balik ke belakang, semua episode hidup kita yang istilahnya mengerikan, yang membuat kita sedih karena kegagalan atau apapun itu, nanti makin ke sini kita tahu kenapa Allah menggagalkan itu. Ternyata ada banyak hal yang membuat Allah harus menggagalkan itu demi kebaikan Dia, hambanya yang disayangi. Gitu. Pokoknya banyak nih. Seperti apa ya? Misalkan, qadarullah ada hambanya yang belum dikasih jodoh. Kenapa belum dikasih jodoh? Mungkin Allah ingin dia menyelesaikan dulu tugas-tugasnya, tugas-tugas di dunia. Misalkan mungkin dia masih punya orang tua yang sakit gitu kan. Jadi mungkin dia nggak enak ya kalau misalkan dia harus menikah, nanti apakah pasangannya bisa menerima orang tuanya seperti itu gitu kan. Ada juga qadarullah ada orang yang kebetulan dia mungkin dulu dia pernah beasiswa beasiswa ke satu negara, tapi kemudian eee, fail gitu, batal gitulah, dia nggak bisa berangkat karena suatu sebab yang agak aneh gitu kan. Ternyata di kemudian hari Allah sebetulnya pengen banget berangkatkan dia, tetapi bukan berangkatkan dia sebagai, student, bukan sebagai, mahasiswa atau pelajar, tapi justru Allah datangkan dia nanti di suatu saat nanti di negara yang dia impikan justru sebagai, misalkan dosen, guru besar, atau apapun itu. Terus ada juga mungkin ada di antara bunda yang qadarullahnya dipisahkan dengan suaminya atau apapun itu, atau dipisahkan dengan orang terkasih lah. Kenapa? Karena Allah nggak mau ada banyak keburukan yang akan terjadi kalau bunda tetap bersama dia. Makanya ketika bunda semakin mendekat kepada Allah, maka Allah akan pantaskan bunda kepada orang-orang yang pantas dengan bunda. Kalau bunda dekat dengan Allah, maka Allah akan cari yang lebih dekat sama Allah untuk jadi imamnya bunda. Jadi jangan bersedih ya bunda. Terus kalau masalah rezeki, nah ini kenapa masalah rezeki justru adanya di surah At-Talaq. Bagaimana Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka supaya kita bersyukur. Kenapa? Itu di surah At-Talaq. Tolak itu kan ya tolak. Yang melakukan talak siapa? Yang melakukan talak itu kan laki-laki. Talak itu ada pada haknya, talak itu ada di laki-laki ya. Kalau perempuan itu tidak ada hak talak. Dia kalau mau bercerai apa? Ya dia tidak bisa menjatuhkan talak, yang bisa menjatuhkan talak itu laki-laki. Makanya kalau di pengadilan agama itu ada sistem khulu ya. Jadi kalau udah nggak kuat banget perempuan mau minta cerai, mau bagaimana kan harus tetap laki-laki yang mengucapkan talak, makanya pakai bantuan pengadilan. Pengadilan nanti akan mengurus namanya khulu. Khulu itu kayak ya apa ya? Ya kayak permintaan cerai dari perempuan karena suatu sebab uzur syar'i yang tidak bisa ditolerir lagi. Gitu. Nah, uzur syar'i yang tidak bisa ditolerir misalkan apa? Misalkan kalau pasangan bunda sudah melakukan KDRT.
Atau pasangan Bunda sudah keluar dari agama Bunda. Agama Bunda, agama Islam. Atau apalagi lah gitu kan. Atau mungkin suami Bunda sudah berzina. Nah, tapi balik lagi, poligami itu bukan berzina. Ya, kalau poligami kan berarti dia sudah menikah lagi secara halal gitu. Jadi sebetulnya bukan uzur syar'i untuk Bunda meminta cerai dari suami yang qadarullahnya mempoligami Bunda. Tidak. Bukan uzur syar'i, kecuali poligaminya itu akhirnya mengganggu stabilitas rumah tangga, misalkan akhirnya Bunda akhirnya tidak dinafkahi lahir batin dan lain sebagainya, itu sudah masuk uzur syar'i ya, begitu. Jadi dan ingat, perempuan yang meminta cerai tanpa uzur syar'i ya, itu tidak akan mencium bau surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga aja tidak gitu. Perempuan yang bermudah-mudahan untuk meminta cerai itu seperti itu. Ya, jadi tidak. Tapi kalau ya pokoknya ada boleh ya cerai, boleh. Para sahabat Rasulullah SAW dulu juga ada yang bercerai. Karena apa? Karena uzur syar'i. Kalau dipikir kurang solehah apa para sahabat Nabi dahulu? Kenapa bisa menceraikan? Nah, gitu. Itu pasti harus ada uzur syar'inya. Yang jelas, segala kejadian yang terjadi pada kita itu adalah kebaikan untuk kita. Allah tidak mungkin menuliskan takdir itu yang tidak bisa dihandle oleh hambanya. Pasti takdir bisa dihandle sama hambanya. Sesedih apapun takdir itu pasti bisa dihandle sama hambanya. Gitu. Dan insya Allah semuanya itu ada hikmahnya. Oke, setelah di ayat berapa tadi 17 sampai 20 itu adalah encouragement dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita belajar, supaya kita iqra lagi, supaya kita memikirkan ayat-ayat Allah, lalu kita belajar banyak dari situ. Maka di ayat selanjutnya ini di ayat 21 ya, mulai dari ayat 21 adalah perintah Allah kepada Nabi untuk terus berdakwah. Ya, pasti kan Nabi Muhammad SAW waktu itu mengalami mentalnya itu terganggu sekali harusnya kalau dia manusia biasa ya. Kalau udah dibully, jangan kan dibulinya bukan sama orang jauh, sama orang dekat sendiri dibully. Terus tidak hanya dibully secara verbal, tapi kadang-kadang secara fisik juga. Ya udahlah, udah kayak tekanan mental banget lah gitu kan. Nah, Allah menyemangatinya supaya fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir, maka berilah peringatan, innama sesungguhnya kamu mudzakir, hanyalah pemberi peringatan. Fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala tuh kayak membesarkan Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar memberi peringatan dan petunjuk serta menyampaikan agamanya kepada umat manusia, tidak gentar walaupun dibully karena tugasnya, dan tidak gentar kalau tidak banyak pengikutnya. Kenapa? Karena tugasnya Nabi Muhammad SAW itu cuma sebagai menyampaikan saja. Menyampaikan saja. Lalu yang membolak-balikan hati siapa? Yang membolak-balikan hati adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala. Begitupun untuk kita ya, Bun. Untuk kita, kalau kita nasihati orang, nasihati apapun, jangan berharap orang itu akan berubah.
sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak semudah itu. Mau kita benar kayak apa kalau Allah tidak menginginkan, belum menginginkan dia terbuka hatinya untuk menjemput hidayah itu, maka ya nggak akan bisa sampai kapanpun. Jadi kalau ada seseorang akhirnya berubah kan, itu demi Allah, itu karena Allah yang eh, merubahnya dengan wasilah dakwah dari kita. Ya, semua itu bisa jadi apa ya? Jadi amal kita, jadi amal jariah kita kan. Kayak misalkan bunda-bunda yang kebetulan bertugas sebagai ketua ketua-ketua kelompok atau admin, ini kan pasti sering sering banget ya, sering banget lewat gitu kan, ngingetin, udah setoran belum, setoran belum, setoran belum. Segitunya tanpa capek, tapi eh, walaupun kadang-kadang disikapi berbeda sama sama anggotanya gitu kan. Tapi ini kok cerewet banget sih, ini sih cuma gini kok nggak ada toleransi sama sekali gitu kan. Ya kan biar ini sebenarnya biar sama-sama enak ya, biar sama-sama enak. Bunda bisa istirahat di akhir pekan, terus nanti apalagi juga admin juga bisa istirahat, ya, dan begitu pun saya bisa istirahat. Ya. Terus yang ya kalau nggak setoran gimana ya? Yang penting Bunda jangan ngelewatin batas tidak setoran 2 pekan berturut-turut aja, dan jangan ngelewatin limit tiga 3 pekan berturut-turut tidak ikut Zoom aja gitu. Insya Allah aman ya. Terus apa lagi? Oh ya tadi fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan, maka sesungguhnya kamu hanyalah pemberi peringatan. Ini kalau Bunda masih ingat di surah Al-Muluk ya. Oh ya, di ayat 26. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Ini juga Allah bilang, katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Ini langsung didikte sama Allah. Ngomongnya gini aja. Kan ada orang-orang pada nanya, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka berkata, kapankah datangnya azab jika kamu orang yang benar? Rasulullah SAW disuruh jawab simple, itu yang tahu Allah. Aku tuh cuma nyampain doang, cuma nyampain kebenaran aja, cuma nyampain peringatan doang. Perkara kapannya aku nggak tahu gitu. Oke. Nah, ini di ayat 22 Allah bilang lasta alaihim bimusaitir. Nah, ini penegasan. Lasta kamu bukanlah alaihim terhadap mereka bimusaitir berkuasa. Lasta alaihim bimusaitir, dan kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Dalam ayat-ayat ini nih Allah ya tadi menerangkan bahwa nabinya itu tidak berkuasa untuk menjadikan seseorang beriman atau tidak. Yang berkuasa menyebabkan seseorang beriman atau tidak adalah Allah Azza wa Jalla. Illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhul adzabal akbar. Illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Nah, itu lanjutan dari Al-Ghasyiyah tadi. Disebutnya dibilang illa man tawalla wa kafar. Illa kecuali tetapi man orang yang tawalla berpaling dan kafir. Ya, pokoknya udah kamu tuh nggak ada kaitannya dengan mereka yang kafir banyak atau tidak tuh nggak ada kaitannya. Penting kamu berdakwah aja, sampaikan kebenaran walau satu ayat. Illa man tawalla wa kafar فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ illa kecuali man tawalla wa kafar illa man tawalla wa kafar illa kecuali man orang yang tawalla berpaling dan kafar. Kata Allah apa orang yang berpaling dan kafir? فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ
fayu'adzibuhullahu, maka Allah akan mengazabnya dengan azabal akbar, azab yang besar. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Tetapi orang yang berpaling dan kafir, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Al-Qarni berkata tentang makna ayat ini, ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang menghindar dari hidayah, mengingkari risalahnya Allah, mengabaikan petunjuknya Allah, menentang dalil-dalil dan mengingkari kebenaran ini, kelak akan mendapatkan azab yang besar. Jadi intinya kalau kita udah tahu dalilnya, terus kita tidak menjalankannya, aduh hati-hati dengan azab yang besar. Ya kalau tidak menjalankannya aja karena belum bisa, it's okay, asal kita jangan jadi orang yang memprovokasi orang untuk tidak menjalankan perintah itu. Jadi kalau istilahnya dosa tuh jangan ngajak-ngajak. Gitu. Kalau kita diem aja malah insya Allah nggak apa-apa. Gitu. Hukumannya nggak seberat orang yang udah nggak melakukan, udah dia malah tidak mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, terus dia memprovokasi orang untuk melakukan yang sama dengan dia. Naudzubillah min dzalik. Jadi dia punya dosa jariah karena ngajak-ngajakin orang. Influencer tapi influencer yang buruk. Illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum, inna sesungguhnya ilaina kepada kamilah iyabahum, mereka kembali. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Nah, ini maksudnya kembali kepada apa? Kembali kepada Allah. Kembalinya seluruh makhluk dan dikumpulkan mereka nanti pada hari kiamat. Inna ilaina iyabahum. Jadi kalau kita nggak nurut sama Allah, yang kelak akan mengumpulkan kita nanti di padang mahsyar, yang kelak akan memutuskan apakah kita masuk surga atau neraka. Waduh, terus kita nurut sama siapa lagi? Terus nanti kita mau masuk neraka gitu. Nauzubillah min dzalik. Ya, pokoknya kita kita walaupun kita nggak tahu nih bakalan masuk surga atau neraka, tapi at least kita sudah melakukan, udah menyicil amalan-amalan surga. Apa tuh amalan-amalan surga? Amalan-amalan surga adalah mereka-mereka yang mencintai Al-Quran. Mereka nggak bisa jauh dari Al-Quran. Apa-apa yang sudah kita lakukan adalah dengan murojaah ini. Jadi, ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, ini Bunda harusnya yakin nih nanti Bunda, kalau Bunda masuk surga, orang yang diingat pertama adalah para ketua kelompok Bunda dan adminnya Bunda. Kenapa? Karena mungkin dari mereka ini wasilahnya sehingga Bunda bisa masuk surga. Kalau Bunda nggak diingatin, ayo, 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 setoran, ayo, setoran, ayo, setoran. Berarti Bunda saat itu tidak melakukan amalan surga. Amalan surga kan amalan orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, dengan ayat-ayatnya Allah. Ayat Al-Quran itu diibaratkan seperti surat cinta. Surat cintanya Allah kepada manusia. Kayak kita, ya, kalau kita tuh punya kekasih gitu kan. Ya, sekarang masih surat-suratan ya sama suami. Kalau punya kekasih gitu kan, kayak seneng banget udah surat. Oh, pernah ngerasain nggak sih surat-suratan? Kalau sekarang tuh nggak asik ya, karena pakainya tuh piranti digital ya, jadi nggak ada seni memegang kertasnya. Surat-suratan, padahal tuh surat udah lecek, kertasnya udah lecek, udah dibaca berkali-kali, tapi senang aja bacanya karena ada perasaan cinta. Begitulah kita seseorang hamba kalau cinta kepada Allah, maka kita senang banget baca Quran. Senang banget murojaah. Kebayang nggak sih, pada waktu kita meninggal, kita ternyata meninggal pada waktu lagi murojaah. Pada waktu kita lagi ikhtiar murojaah untuk ngumpulin setoran voice note di grup. Waduh, itu kan juga ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat itu. Meninggalnya lagi kayak gitu, maka Allah akan menempatkan kita kepada golongan orang-orang yang ahlul Quran, keluarganya Allah. Keluarganya Allah, dia meninggalnya waktu lagi murojaah, lagi baca Quran. Ya, apa gitu? Itu, nah, Bunda terhindar dari kematian hari itu lagi maksiat. Hanya gara-gara teguran dari ketua kelompok Bunda dan admin grup gitu kan. Iya.
tadinya mungkin sebetulnya Bunda lagi futur nih, aduh, masalah hidup ini, aduh ya Allah, aku tuh kok dikasih cobaan seperti ini sih. Mungkin ada yang lagi marah sama suaminya atau suaminya karena kenapa gitu, pokoknya marah semarah-marahnya. Terus sebetulnya Bunda mau mau healing, healingnya jalan sama teman-teman yang mungkin mereka nggak ngaji. Diajak jalan ke mana? Oh, ajaknya ke tempat amusement park, tempat hiburan. Terus mungkin nanti ke mall atau apa ketawa cekikikan, terus nauzubillah min zalik malah akhirnya melakukan tindakan haram. Ya orang tuh kalau lagi sedih-sedih sesedih-sedihnya itu emang ada setan khusus. Lagi marah semarah-marah itu ada setan khusus yang berusaha menjerumuskan dia supaya bisa masuk neraka. Nah, nauzubillah min zalik pas waktu galau dia nggak pernah ke klub, tapi pas waktu galau malah ke klub karena ketemunya sama teman itu meninggalin nauzubillah min zalik di klub. Nauzubillah min zalik. Nah, jangan-jangan teguran dari para ketua kelompok yang cerewetnya minta ampun ini atau teguran dari admin admin Bunda Selfie yang cerewetnya minta ampun ini itu justru akan menyelamatkan bunda-bunda dari melakukan tindakan-tindakan yang buruk gitu kan. Bunda udah mau keluar nih, mau mau main lah, mau healing lah gitu. Diingetin, udah setoran belum? Udah setoran belum? Udah setoran belum? Itu udah kayak teror ya. Teror. Udah kayak mimpi buruk, udah setoran belum? Udah setoran belum? Terus akhirnya, udah setoran lah. Kalau udah setoran, niscaya abis itu, Bunda tuh jadi mager untuk melakukan hal-hal buruk. Mungkin Bunda healing keluar, akhirnya tadinya mau sekedar healing, nggak tahu juntrungan, malah akhirnya udahlah mampir dulu lah ke masjid lah, sholat dulu gitu. Aku udah sholat kan mager ya untuk melakukan perbuatan dosa. Masya Allah, tabarakallah. Tuh. Jadi juga insya Allah bunda-bunda tidak baper ya kalau diingatkan oleh ketua kelompoknya atau admin. Admin dan ketua kelompoknya juga jangan baper juga, jangan sedih kalau misalkan yang diingatin tuh nggak mau dengerin. Gitu kan? Karena udah insya Allah pokoknya niatnya ini adalah jihad ya. Jihadnya jihad dibully, dimarah-marahin orang. Nah, ini sama-sama berjihad sebetulnya. Yang diingatkan dan mengingatkan sama-sama berjihad. Berjihad supaya dia tetap apa namanya? Tetap on the track menuju ridhonya Allah. Karena segala sesuatunya inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka. Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Tsumma inna alaina hisabahum. Kemudian inna sesungguhnya alaina kami nih hisabahum yang menghisap mereka. Sesungguhnya yang Allah dan para malaikatnya ini yang akan menghisap mereka, manusia. Ialah yang menghisap mereka atas perbuatan yang telah mereka perbuat di dunia dan kemudian menjatuhkan hukumannya. Makanya nanti tidak ada satupun catatan yang miss dari catatannya para malaikat yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Allah akan tanya nanti, kenapa begini, kenapa begitu, dan lain sebagainya. Ya, makanya nanti kita akan terkaget-kaget. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka adapun orang-orang yang menerima catatan amal dari Maka adapun orang-orang yang melakukan kebaikan atau keburukan seberat zarah akan diperlihatkan. Tidak ada yang miss. Semuanya ada lengkap. Summa inna alaina hisabahum. Saya jadi kita kelar nih, Masya Allah. Kebetulan kan apa namanya, saya siapkan
ayat 17-nya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala, maka mengapa tidak? Yanzuruna, mereka memperhatikan ila kepada ibili, unta, kaifa, bagaimana khuliqat, diciptakan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala, lamnya panjang, itu matobi'i, 2 harokat. Yanzuruna, nun sukun ketemu dha, nunnya itu samar, jadi nggak boleh yan. Juga nggak boleh lebay jadi yang, enggak, jadi cukup yanzuruna, ya. Roknya 2 harokat, mantobi'i, ilal ibili, alif lam komariah, alif lamnya dibaca kaifa khuliqat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ila, dan apabila samai, langit, kaifa rufi'at, wa ilas samai kaifa rufi'at, dan apabila sama, langit, bagaimana rufi'at, ditinggikan. Wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilas samai kaifa rufi'at. As-samai, alif lam samsyah, mimnya 6 harokat, mad wajib mutasil, ya. Kaifa rufi'at, kaifa rufi'at. Berikutnya, wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ila, dan apabila al-jibali, al-jibali, gunung-gunung, kaifa, bagaimana, nusibat. Nusibat itu tegak, dihamparkan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, gunung-gunung dihamparkan dan mereka berdiri tegak. Gunung-gunung dihamparkan tapi berdirinya tegak. Al-jibali, alif lam komariah, baknya matobi'i 2 harokat. Kaifa, kaifa nusibat, ya. Kaifa ini kai sifat lin, ya. Ingat, sifat lin belum tentu matlin, tapi kalau matlin pasti dia memiliki sifat lin. Karena matlin adalah sifat lin yang diwakafkan. Ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada al-ardi, bumi, bagaimana dia dihamparkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir, maka berilah peringatan, innama, sesungguhnya, anta, kamu itu, mudzakir, hanya pemberi peringatan. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Lasta, tidaklah kamu, alaihim, terhadap mereka, bimusaitir, berkuasa. Lasta alaihim bimusaitir. Mim sukun ketemu ba itu ikhfa syafawi, ya, jadi agak ditahan. Lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar, illa, kecuali man, orang-orang yang tawalla ini berpaling, wa kafar, dan kafir. Ya, kecuali orang-orang yang emang udah berpaling dan kafir, tidak mau menerima kebenaran, ya udah biarin aja. Illa man tawalla wa kafar, nun sukun ketemu tak disamarkan, bukan man tapi man tawalla, nunnya hampir mau lompat ke tak. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar.
wa yu'adzibuhu, maka Allah akan menimpakan azab yang besar. Allah akan mengazab dengan azab yang besar. Wa yu'adzibuhu Allahul adzabal akbar. Al-adzaba itu alif lam qamariyah. Yang matabi'i ada Allah, lafal lam pada Allah, terus zalnya juga zal. Al-akbar alif lam qamariyah juga. Wa yu'adzibuhu Allahul adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kamilah iyabahum, tempat mereka kembali. Sesungguhnya kepada kamilah tempat mereka kembali. Inna gunnah nunnya, ilaina nunnya itu ada madja ismun fasil ketemu sama karena dia ada matabi'i bertemu dengan alif tidak dalam satu kata. Madja ismun fasil dibacanya bisa 2 sampai 5 atau juga ada yang juga menyebutkan 2, 4, 6 harokat. Tapi idealnya adalah panjangin ya, lebih dari 2 harokat. Biar kita tahu di situ ada konsep madja ismun fasilnya. Inna ilaina iyabahum. Inna ilaina iyabahum. Thumma inna alaina hisabahum. Thumma inna alaina hisabahum. Thumma inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kamilah yang akan menghitung mereka. Thumma inna alaina hisabahum. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan pada unta bagaimana dia diciptakan? Wa ila samai kaifa rufi'at. Wa ila dan kepada sama langit bagaimana dia ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan kepada gunung bagaimana dia ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan kepada bumi bagaimana dia dihamparkan. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan, sesungguhnya anta, kamu hanyalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, tidaklah kamu kepada mereka menguasai. Illa man tawalla wa kafar, kecuali orang yang berpaling dan kafir. Wa yu'adzibuhu Allahul adzabal akbar, maka Allah akan mengazab dengan azab yang besar. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah tempat mereka kembali. Tsumma inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kepada kamilah yang akan menghisap mereka. Oke, kita ulang dari ayat 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawmaidin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawmaidhin na'imah. Lisa'iha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun
جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Alhamdulillah, 26 surah Al-Ghasyiyah telah selesai, insyaallah. Ini afwan dari pekan depan, insyaallah kita off dulu ya, karena kebetulan saya 13, 14, 15 itu ada full acara di Bogor, kebetulan ini acara dari Kauni Quran, kebetulan salah satu dari panitia, untuk apa ya, training of trainers itu training untuk calon-calon trainer hafalan Quran ya. Ini sebenarnya bagus banget nih buat bunda-bunda yang kebetulan punya akses dengan TPA, ikut pelatihan itu. Cuma 3 hari sih nginep. Dan itu dikasih tahu trik-triknya tuh seperti apa gitu. Terus at least ya misalkan gini, aduh aku nggak pede kalau ngajar hafalannya belum banyak, nggak apa-apa. Kan sampaikanlah walau satu ayat. Sampaikanlah walau satu ayat. Jadi kalau misalkan berminat gitu kan, nanti kan ala bisa karena biasa juga kan, bisa daftar ya. Kayak nanti saya waktu itu udah post sih di sosial media sama di story. Nah, jadi pekan depan insya Allah saya tidak bisa online di hari Sabtu karena kebetulan kita sudah selesai. Nah, kita online lagi tanggal 21 Oktober. 21 Oktober itu untuk ringkasan surah Al-Ghasyiyah. Nah, mohon admin segera menyiapkan jadwal ujian ya. Jadi nanti jadwal ujiannya itu sampai tanggal berapa tuh? Sebentar, saya lihat dulu. Akhir-akhir Oktober ya. Akhir Oktober sampai November itu buat ujian dulu, nggak apa-apa kita jeda dulu. Tadinya saya mau langsung lanjut ke Al-Fajr, tapi Al-Fajr panjangan ya, jadi ya udahlah. Nah, jadi itu nanti mungkin bisa diplot buat ujian ya. Bisa dimulai dari tanggal buat kalau 21 itu ringkasan dari surah Al-Ghasyiyah. Jadi mulai dibuat jadwal ujiannya mungkin dari tanggal 27 atau tanggal apa? Boleh dari tanggal 27 atau sebetulnya dari tanggal bentar. Ya pokoknya dari pekan setelah tanggal 21 lah. Insya Allah tanggal 26 sampai tanggal 7 itu, ya tanggal 6 lah ya, tanggal 7 kan mungkin udah dalam perjalanan. Itu insya Allah saya ada di Jepang kan. Jadi di Jepang itu sebetulnya ini rangkaian, tadinya sebetulnya trip pribadi ya, tapi sekarang malah jadi serius. Jadi oh jangan diundur sampai habis dari Jepang ya. Dicicil aja nggak apa-apa, jangan setelah tanggal 7 karena nanti biar kita bisa masuk ke surah lainnya gitu. Jadi akhir tahun sudah mulai di Al-Fajr juga. Nggak apa-apa, jadi kan itu kan sebetulnya agak nyantai ya, kalau cuman ujian itu lebih mudah daripada nanti postpone sama sekali. Jadi kalau misalnya saya tinggal sama sekali, postpone, nanti nggak ada setoran, nggak ada apa, nggak ada ini. Makanya dengan ujian aja. Tapi ujiannya juga nggak sulit kok. Kok ini kan kita ada jeda waktu banyak nih. Dari tanggal apa?
Berarti pekan depan tuh kan ada off kan, off sepekanan. Ya bisa dari tanggal, pokoknya insya Allah dari nggak usah dari tanggal 22 nggak apa-apa, dari tanggal 24 misalkan ya. Dari tanggal 24 sampai tanggal 6 itu kan 2 pekan juga udah selesai sih. Jadi aneh ya. Jadi nanti balik dari Jepang udah tune in lagi untuk surah Al-Fajr. Ya, jadi qadarullahnya di Jepang jadinya jadi ada beberapa agenda dari Kauni Quran di beberapa tempat untuk pesantren kilat mirip seperti pesantren kilat kita di Jakarta. Dan insya Allah ya itu ada di Tokyo, Osaka, bahkan kemarin tuh ada dari beberapa tempat juga, jadi dari KBRI-nya langsung yang minta perintah. Dan gitu, jadi mungkin qadarullah kalau bunda-bunda yang kesempatan ujiannya pas tanggal segitu bisa ngeliat sedikit view bocoran view-nya di kota di Jepang seperti apa gitu. Nih kenapa kok ujian lagi enggak, saya takutnya ini lagi, soalnya qadarullahnya nanti pulang dari Jepang itu ada agenda lain lagi, saya takut keputus-putus kan, jadi ya udah kalau udah sempat ujian aja gitu. Dan yang Al-Waqiah juga sudah mulai jalan kan, insya Allah dimudahkan, insya Allah ini startnya sudah ini dan bagus, masya Allah. Jadi kan, dan kayaknya juga jadwal untuk pesantren kilat tahun depan tuh sudah mulai semakin fix itu. Masih lama ya, iya. Masih lama sih, tapi kayak udah mulai ini sih, kayak misalkan pesantren kilat pertama di pekan pertama Ramadan, insya Allah diambil sama Kamishu ya. Pekan kedua itu justru di Raudatul Jannah. Nah itu berarti mungkin 3-4 itu antara rombongan antara siapa? Paraton Hisan dan Khadijah gitu. Dan kalau Kamishu, insya Allah ya deket banget dari Sukabakti lah ya. Jadi mau nggak mau Sukabakti ini jadi ini. Dan pengennya sih nanti untuk asisten segala nih yang kemarin volunteer yang masih dicek juga ya, dicek hafalannya. Terus kalau misalkan dia mau jadi volunteer tapi aku nggak ngajar, boleh banget karena di beberapa majelis itu kan orangnya sedikit, jadi emang benar-benar kurang orang banget, jadi kayak numpuk lah tugasnya di dia kayak dia ada lagi gitu kan. Jadi itu bisa jadi volunteer sukarelawannya gitu. Jadi insya Allah kok masih lama, udah siap-siap ya, biar persiapannya enggak, biar persiapannya insya Allah lebih matang lah, lebih siap lagi gitu. Bunda, apakah ada pertanyaan Bunda? Baiklah, apabila tidak ada pertanyaan, ya marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Syukran Ustazah. Izin keluar. Terima kasih Bu Ustaz.